wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zamaya Raudatul Jannah serta teman saya Tasya Aprilianti. Kami dari kelas 1 Sake 002 Universitas Pamulang. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang penerapan baris dan deret serta fungsi linear pertemuan kelima dan keenam matematika, ekonomi, dan bisnis. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5 atau bab 5, yaitu mengenai penerapan baris dan deret. Penerapan baris dan deret. Barisan dan deret aritmatika dan geometri atau deret hitung dan deret ukur dapat diterapkan dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah perhitungan mengenai perkembangan usaha, bunga sederhana, bunga majemuk, dan nilai sekarang. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan usaha. Konsep barisan dan deret dapat digunakan dalam menghitung perkembangan usaha pada suatu periode tertentu melalui pola kapasitas produksi dan laba. Usaha yang dimaksud diasumsikan dengan proses perkembangan konstan seiring dengan berjalannya waktu mengikuti pola barisan aritmatika. Berikut adalah contoh soalnya. Perusahaan Pak Arlano memproduksi barang sebesar 2.500 unit pada tahun pertama dan produksinya bertambah sebanyak 100 unit pada setiap tahunnya. Berapa produksi barang pada tahun ketiga dan berapa jumlah produksi barang sampai dengan tahun ketiga. Pembahasannya yaitu di sini diketahui A-nya yaitu 2.500, B-nya yaitu 100. Yang ditanyakan adalah UN dan SN. Maka yang pertama, kita akan mencari UN-nya dengan menggunakan rumus A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN sama dengan U3 karena kita akan mencari pada tahun ketiga. A-nya yaitu 2.500 ditambah N-nya 3 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 100. Maka diperoleh nilai U3 yaitu sebesar 2.700. Lalu yang kedua, kita akan mencari SN atau jumlah produksi barang pada tahun ketiga. Untuk mencari SN ini ada dua rumus. Kita boleh pilih salah satu, dan di sini saya akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. SN-nya sama dengan S3 karena kita mencari jumlah produksi pada tahun ketiga. N-nya yaitu 3 dibagi 2 dikali A-nya 2.500 ditambah UN yang tadi sudah kita cari sebelumnya yaitu sebesar 2.700. Maka diperoleh nilai S3 atau jumlah produksi pada tahun ketiganya yaitu sebesar 7.800. Pembahasan yang kedua mengenai bunga sederhana. Bunga sendiri dianalogikan seperti ketika kita meminjam bunga di bank. Bank sendiri akan memberikan bunga pinjaman kepada kita. Jadi ketika kita mengembalikan uang tersebut akan ditambah dengan bunga pinjaman yang sudah ditentukan oleh bank. Maka dari itu, mengapa diberikan bunga? Karena terjadi perbedaan waktu dalam pengembalian uang tersebut. Maka dari itu timbullah nilai waktu dari uang. Dan konsep ini disebut dengan bunga sederhana. Untuk menghitung suatu pinjaman, besarannya bunga pada suatu pinjaman bisa dihitung dengan rumus I sama dengan P dikali R dikali T. Dengan keterangan I-nya itu sama dengan bunga, P sama dengan pokok pinjaman, R sama dengan tingkat suku bunga, dan T sama dengan lama pinjaman per tahun. Berikut ada contoh soal dari bunga sederhana. Seorang meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapa besar uang yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Di sini diketahui P-nya yaitu 2 juta, R-nya 12% atau didesimalkan menjadi 0,12 dan T-nya yaitu 1 tahun. Maka untuk menentukan bunga selama 1 tahun, kita bisa memasukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu I sama dengan P dikali R dikali T. Dengan P-nya yaitu 2 juta, R-nya 0,12 dan T-nya 1.
sehingga diperoleh bunganya yang harus dikembalikan selama 1 tahun yaitu 240.000. Sehingga orang tersebut harus mengembalikan uang sebesar pinjamannya yaitu 2 juta ditambah dengan bunganya yaitu 240.000, sehingga harus mengembalikan sebesar 2.240.000. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang mendapat bunga atau bunga yang dibungakan. Bunga majemuk diperoleh dari perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Nilai akumulasi pada tahun ke N itu dapat dihitung dengan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Dengan keterangan Fn sama dengan jumlah uang di masa yang akan datang, P sama dengan modal awal, I sama dengan tingkat bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahunnya, M sama dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Berikut ada contoh soal dari bunga majemuk. Seseorang meminjam uang sebesar 1.200.000 dengan suku bunga majemuk 4% per tahun. Tentukan berapa besar nilai akumulasi pada tahun kelima. Di sini diketahui P-nya yaitu 1.200.000, I-nya sama dengan 4%, dan N-nya sama dengan 5. Maka untuk menentukan F5 dengan cara masukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. F5 sama dengan P-nya yaitu 1.200.000 dikali 1 ditambah I-nya 0,04 dikali N-nya yaitu 5, sehingga diperoleh nilai akumulasi selama 5 tahun yaitu 1.460.000. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk digunakan untuk menaksir banyaknya penduduk pada masa yang akan datang. Dalam menaksir banyaknya penduduk pada masa yang akan datang, dapat menggunakan rumus PT sama dengan P1 dikali RT dikurang 1, dengan keterangan PT sama dengan jumlah pada tahun pertama, P1 sama dengan jumlah tahun basis, T sama dengan indeks waktu dalam satuan tahun. Dan untuk mencari R, kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah R kecil. Merupakan contoh soalnya. Pada tahun 1990, penduduk kota Semarang sebesar 2 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya 4% per tahun, maka hitunglah jumlah penduduk di kota Semarang tersebut pada tahun 2006. Di sini diketahui dari tahun 1990 sampai tahun 2006 itu berjarak sebanyak 17 tahun. Sehingga diperoleh P1-nya yaitu 2 juta, PT-nya yaitu 17 tahun, R-nya yaitu 4% atau didesimalkan menjadi 0,04, R-nya yaitu 1,04 yang didapat dari 1 ditambah 0,04. Maka untuk menentukan PT-nya, yaitu kita masukkan rumus yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurang 1. Kita masukkan angkanya sesuai yang sudah diketahui, maka diperoleh jumlah penduduknya pada tahun 2006 atau pada tahun ke-17 yaitu sebesar 3.745.000. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang anuitas. Anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan berkala dengan jumlah tetap selama kurun waktu tertentu. Seperti contohnya pembayaran setiap bulan, kuartal, pembayaran cicilan atau pinjaman, membayar premi asuransi, dan lain sebagainya. Dalam konsep anuitas ini terdapat dua istilah, yaitu istilah nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai nilai sekarang dari suatu anuitas. Nilai sekarang dari suatu anuitas disimbolkan dengan PV atau present value. Definisi dari nilai sekarang dari suatu anuitas adalah total dari nilai-nilai sekarang pada setiap periode pembayaran atau penerimaan. Artinya, pembayaran nilai sekarang dari suatu anuitas dihitung berdasarkan nilai sekarang per periodenya.
Dan untuk mencari nilai sekarang dari suatu anuitas menggunakan rumus PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N dibagi I, dengan keterangan PV sama dengan nilai sekarang dari suatu anuitas, P sama dengan jumlah pembayaran per periode, I sama dengan tingkat bunga tahunan, N sama dengan jumlah periode pembayaran. Berikut merupakan contoh soalnya, yaitu jika diketahui seseorang menabung sebesar 2.500.000 per tahun selama 4 tahun di suatu bank, apabila berlaku bunga sebesar 12% per tahun dan dibayarkan secara majemuk, maka berapakah total uang selama 4 tahun? Di sini diketahui P-nya sama dengan 2.500.000, I-nya sama dengan 12%, didesimalkan menjadi 0,12, dan N-nya sama dengan 4. Maka untuk menentukan nilai sekarang dari suatu anuitas, kita masukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya, lalu sehingga diperolehlah total uang setelah 4 tahun itu sebesar 7.593.000. Lalu pembahasan yang kedua mengenai nilai yang akan datang dari suatu anuitas. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas digunakan untuk mencari nilai akhir dari suatu tabungan atau nilai tabungan pada waktu tertentu. Di sini nilai yang akan datang dari suatu anuitas dirumuskan dengan FI sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I, dengan keterangan FI sama dengan nilai yang akan datang dari suatu anuitas, P sama dengan jumlah pembayaran per periode, I sama dengan tingkat bunga tahunan, dan N sama dengan jumlah periode pembayaran. Berikut adalah contoh soalnya. Salman menabung sebesar 5 juta yang disetorkan setiap bulan selama 7 tahun. Jika diketahui tingkat bunga sebesar 12% per bulan, berapa nilai yang akan datang dari suatu anuitas? Di sini diketahui P-nya sama dengan 5 juta, N-nya sama dengan 7 dikali 12 sama dengan 84 bulan, I-nya sama dengan 12%, didesimalkan menjadi 0,12. Maka untuk menentukan nilai FI, kita masukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kemudian kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui, sehingga diperoleh besar tabungan Salman setelah 7 tahun, yaitu sebesar 567.637.000. Fungsi linear. Penyelesaian persamaan linear, 2 variabel. Sistem persamaan linear terdiri dari beberapa persamaan linear. Penyelesaian persamaan linear 2 variabel adalah mencari besarnya nilai variabel-variabel yang memenuhi kedua persamaan linear. Dengan kata lain, mencari nilai variabel-variabelnya sehingga kedua persamaan dapat bernilai benar. Secara grafis, menyelesaikan sistem persamaan linear berarti menentukan matematika ekonomi dan bisnis 99 himpunan penyelesaian, yaitu titik potong kedua garis. Metode yang dapat digunakan untuk mencari nilai variabel-variabel tersebut diantaranya dapat menggunakan metode sebagai berikut. Metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu metode untuk mencari himpunan penyelesaian dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan koordinat dari titik potong masing-masing persamaan. Kedua, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Yang ketiga, apabila kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Yang keempat, apabila kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dapat juga dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Yang kelima, apabila kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak terhingga jumlahnya. Contoh soal metode grafik. Tentukan variabel-variabel X dan Y yang memenuhi persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 5 dan 4X kurang Y sama dengan 17 dengan metode grafik.
Tentukan titik potong masing-masing persamaan pada X dan sumbu Y. Untuk persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 5, titik potong dengan sumbu X maka nilai Y adalah 0. Sehingga diperoleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 5, 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 dibagi 2, maka hasilnya 2,5. Untuk titik potong dengan sumbu Y, maka X adalah 0, sehingga diperoleh 2 dikali 0 tambah 3Y sama dengan 5. 3Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dibagi 3, maka hasilnya 1,67. Untuk persamaan 4X kurang Y sama dengan 17, titik potong dengan sumbu X maka Y adalah 0, sehingga diperoleh 4X kurang 0 sama dengan 17. 4X sama dengan 17. X sama dengan 17 dibagi 4, maka hasilnya 4,25. Untuk titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X adalah 0, sehingga diperoleh 4 dikali 0 dikurang Y sama dengan 17, minus Y sama dengan 17, Y sama dengan minus 17. Selanjutnya saya tampilkan grafik. Berdasarkan gambar grafik di atas, titik potong kedua garis tersebut berada pada titik 4 dan minus 1, yang berarti nilai X adalah 4 dan nilai Y adalah minus 1. Selanjutnya, substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu metode untuk menghitung variabel dalam persamaan linear dua variabel yang caranya adalah menyelesaikan salah satu persamaan terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya, variabel digunakan untuk mengganti variabel yang sama dalam persamaan lainnya, sehingga menjadi persamaan satu variabel untuk mencari nilai variabel yang tersisa. Contoh soal metode substitusi. Tentukan variabel-variabel X dan Y yang memenuhi persamaan 4X tambah 6Y sama dengan 10 dan 3X kurang Y sama dengan 16 dengan metode substitusi. Di sini kita dapat mengetahui bahwa 6X sama dengan 5Y sama dengan 20 itu merupakan persamaan pertama. Selanjutnya 2X dikurang Y sama dengan 16 atau 2X kurang 12 sama dengan Y merupakan persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, yaitu dengan cara 6X tambah 5Y sama dengan 20, 6X ditambah 5 buka kurung 2X kurang 12Y sama dengan 20, 6X tambah 10X kurang 60Y sama dengan 20, maka hasilnya 16X sama dengan 20 ditambah 60, X sama dengan 80 dibagi 16, maka hasilnya adalah 5. Setelah itu, substitusikan nilai X yaitu 5 ke persamaan yang kedua. Y sama dengan 2X minus 12, Y sama dengan 2 buka kurung 5 tutup kurung, kurang 12, Y sama dengan 10 dikurang 12, maka nilai Y adalah minus 2. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan minus 2. Metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan salah satu metode penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan sementara atau mengeliminasi salah satu variabel tertentu dengan menyamakan koefisiennya, sehingga dapat dicari nilai dari variabel yang lain. Langkah untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut. 1. Eliminasikan atau hilangkan salah satu variabel, misalnya adalah variabel X dengan cara menyamakan nilai koefisiennya, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sama dari kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai variabel yang kedua atau variabel Y. Kedua, eliminasi atau hilangkan variabel yang kedua. Misalnya adalah variabel Y, dan perhitungannya sama dengan langkah pertama di atas sehingga akan diperoleh nilai dari variabel X. Jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda atau positif dan negatif, maka jumlahkan kedua persamaan tersebut. Contoh soal metode eliminasi.
Tentukan nilai dari variabel X dan Y dari persamaan 6X tambah 5Y sama dengan 20 dan 2X kurang Y sama dengan 12 dengan metode eliminasi. Yang pertama adalah eliminasi variabel X, yaitu dengan menyamakan variabel X dengan dikali 1 dan dikali 3. Maka hasilnya 6X tambah 5Y sama dengan 20, 6X kurang 3Y sama dengan 36. Lalu persamaan tersebut dikurang, maka hasilnya 8Y sama dengan minus 16. Y sama dengan minus 16 dibagi 8. Y sama dengan minus 2. Eliminasi variabel Y, yaitu dengan menyamakan variabel Y dengan dikali 1 dan dikali 5. Maka hasilnya 6X tambah 5Y sama dengan 20, 10X kurang 5Y sama dengan 60. Maka menjumlahkan persamaan tersebut, hasilnya adalah 16X sama dengan 80. X sama dengan 80 bagi 16. X sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X adalah 5 dan Y adalah minus 2. Selanjutnya, metode campuran. Metode campuran adalah metode menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Metode campuran ini merupakan metode yang sering digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel karena dinilai lebih ringkas dan baik. Untuk menentukan variabel yang akan ditentukan nilainya, sebaiknya pilih yang prosesnya lebih mudah dengan cara berikut. Yang pertama, tentukan mana yang lebih ringkas atau lebih mudah antara proses perkalian dan pengurangannya. Yang kedua, jika lebih mudah dikalikan, mengikuti koefisien pada variabel X berarti akan ditentukan nilai dari variabel Y dan berlaku sebaliknya. Berikut adalah contoh soal metode campuran. Tentukan nilai dari variabel X dan Y dari persamaan 6X tambah 5Y sama dengan 20 dan 2X kurang Y sama dengan 12 dengan metode campuran. Pertama adalah eliminasi variabel X, yaitu dengan menyamakan variabel X dengan dikali 1 dan dikali 3. Maka hasilnya 6X tambah 5Y sama dengan 20, 6X kurang 3Y sama dengan 36. Lalu persamaan tersebut dikurang, maka hasilnya 8Y sama dengan minus 16. Y sama dengan minus 16 dibagi 8. Y sama dengan minus 2. Setelah itu, substitusikan nilai Y sama dengan minus 2 ke dalam salah satu persamaan. 6X tambah 5Y sama dengan 20. 6X tambah 5 buka kurung minus 2 tutup kurung sama dengan 20. 6X kurang 10 sama dengan 20. 6X sama dengan 20 ditambah 10. X sama dengan 30 dibagi 6. X sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 5, Y sama dengan minus 2. Metode determinan. Pada matriks persegi dikenal dengan istilah determinan. Determinan merupakan salah satu bilangan yang berkaitan dengan matriks persegi. Metode determinan ini juga sering disebut dengan metode Cramer. Untuk mencari akar-akar dari persamaan linear dua variabel menggunakan cara determinan, maka langkahnya adalah merubah bentuk persamaan linear menjadi bentuk matriks terlebih dahulu. Langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan dua variabel menggunakan determinan adalah sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan E, CX ditambah DY sama dengan F. Persamaan di atas jika diubah menjadi bentuk matriks maka akan menjadi sebagai berikut. Contoh soal determinan. Dengan cara determinan, carilah nilai variabel-variabel X dan Y yang memenuhi persamaan 6X tambah 5Y sama dengan 20 dan 2X kurang Y sama dengan 12. Persamaan di atas jika diubah menjadi bentuk matriks maka akan menjadi sebagai berikut. Mencari variabel X. X sama dengan determinan X per determinan. Determinan X yaitu 25, 12, minus 1 dan determinan yaitu 6, 5, 2, minus 1. Lalu dikali silang, maka akan ketemu hasil 20 dikali minus 1 kurang 5 dikali 12 per 6 dikali minus 1 dikurang 5 dikali 2. Maka nilai X yaitu minus 80 per minus 5. Maka nilai X yaitu minus 80 per minus 16. X sama dengan 5. Mencari variabel Y. Y sama dengan determinan Y per determinan. Determinan Y yaitu 6, 20, 2, dan 12. Dan determinan yaitu 6, 5, 2, minus 1. Lalu dikali silang. Y sama dengan 6 kali 12 kurang 20 dikali 2 per 6 dikali minus 1 dikurang 5 dikali 2. Maka akan ditemukan Y sama dengan 32 per minus 12.
Y sama dengan minus 2. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.